Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. BRI Super League 2025-2026 yang akan segera dimulai pada 8 Agustus mendatang. Berikut adalah informasi perihal stadion atau kandang 18 tim peserta Super League 2025-2026. Kita mulai dari Persis Solo. Persis Solo menggunakan Stadion Manahan di Surakarta dengan kapasitas kurang lebih 20.000. Stadion ini salah satu stadion paling modern di Indonesia setelah direnovasi total pada 2020. Terletak di Surakarta, stadion ini memiliki kapasitas 20.000 penonton dan sudah mengadopsi konsep single seat penuh seluruh tribun. Selain menjadi kandang Persis Solo, Manahan juga beberapa kali digunakan sebagai arena netral untuk pertandingan tim nasional maupun turnamen pramusim. Bahkan stadion ini juga merupakan tempat berlangsungnya final Piala Dunia U17 2023 yang lalu yang dimenangi oleh timnas Jerman melalui adu penalti. Sempat menjadi kandang Persija tim dahulu, lantas juga menjadi Solo FC dan Pelita Solo. Ini stadion yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1998 itu kembali menjadi milik tim asli Surakarta yaitu Persis Solo. Selanjutnya ke Stadion Maguwo Harjo. Stadion ini rencananya akan digunakan oleh PSM Yogyakarta yang baru saja promosi ke Super League 2025-2026 dan digunakan sebagai kandang sementara karena Stadion Mandala Krida belum memenuhi standar Super League, terutama soal pencahayaan dan infrastruktur pendukung. Ini membuat DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang padat untuk tim kasta tertinggi. Secara lokasi, Stadion Maguwo Harjo berada di Sleman, agak berjarak dari basis penggemar PSIM yang berasal dari pusat kota Yogyakarta. Meski demikian, Brajamusti dipastikan akan tetap memadati Maguwo Harjo, terutama pada musim pertama mereka kembali ke kompetisi strata tertinggi. Dalam beberapa pemberitaan, PSIM juga disebut akan mempercepat pengerjaan renovasi di Stadion Mandala Krida sehingga dapat kembali ke markas legendaris mereka. Di sisi lain, selain PSIM Yogyakarta, PSBS Biak pun telah mendaftarkan Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta ini untuk menjadi kandang mereka saat menjalani Super League 2025-2026 mendatang. Hal itu dilakukan karena markas mereka Stadion Cendrawasih yang terletak di Biak Numfor belum memenuhi standar untuk menjadi tempat pertandingan kompetisi yang diatur Super League. Hal ini bukan sesuatu yang baru bagi PSBS sebab pada musim 2024-2025 mereka juga pernah menjadi tim musafir dengan berkandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta dan Stadion Papua Bangkit. Dengan demikian, pada Super League 2025-2026 ini untuk 17 pertandingan kandang, Stadion Maguwo Harjo tidak akan menjadi tempat pemilik aslinya, yaitu PSS Sleman yang akan bertanding atau berkompetisi di Liga 2. Stadion ketiga adalah Kanjuruhan Malang. Stadion Kanjuruhan yang merupakan markas Arema FC yang terletak di Kabupaten Malang. Tragedi kelam sempat terjadi di stadion ini pada Oktober 2022. Namun setelah itu stadion ini direnovasi besar-besaran untuk mendukung sisi keselamatan dan kenyamanan para penonton. Setelah proses renovasi dan audit keselamatan yang ketat, kapasitas stadion ini pun dikurangi menjadi sekitar 21.600 tempat duduk dengan sistem semua menggunakan bangku single seat dan penghilangan tribun berdiri. Meski kapasitas turun, kualitas dan keamanan meningkat drastis. Arema FC pun kembali ke rumah lamanya dengan semangat baru untuk musim 2025-2026 mendatang, meskipun pada
akhir musim 2024-2025, Arema FC sempat menggunakan Stadion Kanjuruhan ini saat menghadapi Persik Kediri dan juga menghadapi Semen Padang. Dengan demikian, Arema FC telah menggunakan 2 kali Stadion Kanjuruhan Malang ini pada saat mengikuti musim kompetisi 2024-2025 yang lalu. Yang kelima adalah Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT adalah kandang kebanggaan Persebaya Surabaya yang terletak di kawasan Benowo, Surabaya Barat. Dibangun pada rentang 2008 hingga 2010, GBT memiliki kapasitas hampir kurang lebih sekitar 47.000 dan menjadi salah satu stadion terbesar di Indonesia. Stadion ini direnovasi besar-besaran menjelang Piala Dunia U20 yang batal digelar di Indonesia akhirnya, termasuk perbaikan rumput, tribun, dan juga pencahayaan serta salah satu akses ke stadion melalui jalan tol. Meski Piala Dunia U20 batal diselenggarakan di Indonesia, stadion ini juga tetap dijadikan sebagai salah satu stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17 pada 2023 yang lalu. Dan Persebaya sudah menjadikan Stadion Gelora Bung Tomo ini sebagai markas untuk pertandingan-pertandingan di Super League nanti, serta direncanakan akan dikelola oleh Persebaya Surabaya, Stadion Gelora Bung Tomo ini. Selanjutnya, stadion ke-6 adalah kandang dari Persija Jakarta, yaitu Jakarta International Stadium, yang merupakan stadion megah terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dibuka pada 2022, JIS menjadi stadion terbesar di Indonesia saat ini, dengan kapasitas sekitar 82.000 penonton. Fasilitas canggih seperti atap buka tutup dan rumput hybrid menjadikannya satu dari sedikit stadion kelas dunia di Asia Tenggara. Stadion ini merupakan salah satu stadion yang dipakai untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 pada 2023. Dan pada musim 2024-2025, Persija sempat beberapa kali kesulitan menggunakan JIS akibat jadwal pertandingan Macan Kemayoran bentrok dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga diselenggarakan di stadion ini. Namun sebelum Liga musim 2025-2026 bergulir, pemerintah provinsi dan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah menjamin akan memberikan kemudahan Persija bermarkas di Jakarta International Stadium. Ketujuh, kandang Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau yang disingkat GBLA adalah salah satu ikon olahraga kota Bandung yang diresmikan pada 2013 dengan kapasitas sekitar 38.000 penonton. Stadion milik pemerintah kota Bandung ini telah menjalani proses perjanjian kerjasama untuk dikelola oleh Persib Bandung melalui PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB selama 30 tahun ke depan. Tim Maung Bandung sempat berpindah-pindah markas akibat perbaikan dan juga izin keamanan. Namun, kini GBLA menjadi markas permanen Persib Bandung untuk Super League 2025-2026 mendatang. Kedelapan, kandang Bali United. Stadion Kapten Iwayan Dipta adalah markas Bali United sejak klub ini berdiri pada 2015, terletak di Gianyar. Stadion ini memiliki kapasitas kurang lebih 18.000 penonton dan sudah full single seat di seluruh tribun, dan sudah beberapa kali direnovasi untuk memenuhi standar AFC. Bali United menjadikan stadion ini sebagai simbol keberhasilan klub profesional modern. Selain digunakan untuk Liga 1, stadion ini juga pernah menggelar pertandingan Piala AFC. Saat para Semeton Dewata memenuhi Stadion Iwayan Dipta, maka suasana stadion menjadi sangat membara dan membakar semangat juang para serdadu Tridatu. 9, kandang Borneo FC Samarinda, yaitu Stadion Segiri Samarinda, stadion bersejarah yang menjadi markas Borneo FC sejak klub ini berdiri. Terletak di pusat kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Stadion ini berkapasitas sekitar 13.000 penonton dan telah berdiri sejak 1972. Meski kapasitasnya tergolong kecil, Segiri sangat terkenal karena kekuatan dukungan dari Pusamania supporter fanatik Borneo FC. Dengan Borneo FC menjadi satu-satunya wakil Pulau Kalimantan di Super League 2025-2026, maka Magis seluruh Kalimantan akan tersedot ke Stadion Lawas ini saat Pesut Eta memainkan laga-laga kandangnya. Ke-10, Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung, yang merupakan markas dari Bayangkara Presisi Indonesia yang berhasil promosi ke strata teratas sepak bola Indonesia kembali, di mana pada musim lalu Bayangkara FC berlaga di Liga 2 dan memutuskan untuk memilih hijrah ke Bandar Lampung sebagai kandangnya. The Guardians memilih Stadion Sumpah Pemuda berkapasitas kurang lebih 25.000 penonton. Pindahan Bayangkara FC ke Lampung merupakan bagian dari rebranding dan pendekatan klub ke wilayah yang belum memiliki tim sepak bola di strata elit. Dengan nama baru Bayangkara Presisi Indonesia FC dan markas di Lampung, klub ini berharap membangun basis supporter baru serta menjadikan stadion ini sebagai rumah jangka panjang. Stadion ke-11 adalah Banten International Stadium sebagai markas Dewa United FC. Seperti Bayangkara FC, Dewa United pun menjadikan salah satu klub Super League yang memilih untuk berpindah markas pada musim 2025-2026 ini. Setelah pada musim-musim sebelumnya mereka kerap berbagi kandang dengan Persita Tangerang di Indomilk Arena ataupun juga di Pakansari Bogor, kali ini Dewa United memilih bergeser. Dewa memilih untuk pindah ke Banten International Stadium atau BIS, stadion yang sempat terabaikan karena tidak ada tim penyewa ini kini seolah memiliki darah baru. Dengan kehadiran anak Dewa sebagai supporter Dewa United, terlebih Dewa mengakhiri musim 2024-2025 di posisi kedua dan telah menghadirkan banyak pemain papan atas untuk melengkapi skuadnya. Banten International Stadium memiliki kapasitas kurang lebih sekitar 30.000 seat atau single seat. Stadion ke-12 adalah Stadion Gelora Ratu Pamelingan, yang merupakan kandang Madura United berlokasi di Kabupaten Pamekasan dengan kapasitas sekitar 13.500 penonton. Stadion ini menjadi pusat sepak bola Pulau Madura sejak klub ini resmi berdiri pada 2016. Sebelum digunakan oleh Madura United, stadion ini sempat menjadi markas Persepam Pamekasan. Dan sejak era Liga 1, Madura United memanfaatkannya sebagai kandang utama dengan dukungan luar biasa dari Laskar Sakera dan juga dari Kacong Mania. Madura pernah berpindah ke Stadion Gelora Bangkalan pada musim 2024-2025. Namun kini mereka telah kembali ke markas sendiri, yaitu di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. 13 adalah Stadion Gelora Ki Raha Ternate, yang merupakan markas dari klub Maluku Utara United FC atau disingkat Malut United yang promosi ke Liga 1 musim 2025-2026. Kapasitasnya sekitar 15.000 penonton dan menjadi stadion kebanggaan masyarakat Maluku Utara. Malut United pada musim pertamanya berlaga di kompetisi strata tertinggi Indonesia pernah menggunakan Stadion Madia Jakarta sebagai kandang. Kini Kiraha yang juga pernah menjadi markas Persiter Ternate telah resmi menjadi rumah Maluku United FC. Kehadiran Maluku United di Super League menjadi momen bersejarah karena menghadirkan kembali wakil Indonesia Timur dari kepulauan ke kasta tertinggi. Meski stadion ini masih dalam tahap pembenahan secara lengkap fasilitasnya, namun semangat lokal dan antusiasme warga Ternate dan sekitarnya menjadi kekuatan tersendiri bagi klub Maluku Utara United FC ini. Ke-14, Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara.
Terletak di pesisir utara Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, Stadion Gelora Bumi Kartini akan kembali menjadi panggung sepak bola kasta tertinggi di Indonesia musim 2025-2026. Stadion ini merupakan kandang dari Persijap Jepara, yang juga merupakan stadion bersejarah, telah digunakan sejak Persijap masih berlaga di divisi utama pada beberapa tahun lalu. Dengan hanya berkapasitas sekitar 8.750 penonton, stadion ini termasuk memiliki kapasitas yang kecil dibandingkan markas klub-klub Super League lainnya. Meski demikian, dapat dipastikan kelompok-kelompok supporter Persijap, yakni Jetman dan juga Banaspati, akan selalu membakar semangat skuad Laskar Kalinyamat. 15 Stadion Brawijaya Kediri yang merupakan markas dari Persik Kediri. Stadion Brawijaya adalah markas klasik Persik yang sudah digunakan sejak era kejayaan Macan Putih pada era 2000-an, termasuk saat mereka menjuarai Liga Indonesia dan bertarung di Liga Champion Asia. Kapasitasnya antara 10.000 hingga 20.000 penonton karena belum sepenuhnya berkonsep single seat. Infrastruktur dan pencahayaan stadion ini sempat diperbaiki demi memenuhi standar kompetisi modern. Menyambut Super League 2025-2026, di Stadion Brawijaya juga akan ada beberapa renovasi ringan dan demi kenyamanan tim dan juga penonton. Meski tidak besar, atmosfer yang dihasilkan oleh Persikmania di stadion ini membuat Brawijaya menjadi salah satu kandang yang sulit ditaklukkan di kompetisi elit sepak bola Indonesia. Ke-16 adalah kandang dari Persita Tangerang, yaitu Stadion Sport Center Kelapa II atau yang disebut juga dengan Indomie Arena. Adalah markas Persita Tangerang yang berada di Kabupaten Tangerang. Kapasitas stadion ini kurang lebih 15.000 seat dan menjadi salah satu stadion dengan fasilitas modern. Dibangun pada 2014 dan sempat menggunakan nama Stadion Benteng Taruna. Pendekar Cisadane menjadi pengguna Stadion Sport Center Kelapa II ini sejak mereka masih berlaga di Liga 2 pada 2018. 17 Stadion Gelora B.J. Habibie yang merupakan markas dari PSM Makassar. Saat ini tidak berkandang di kota Makassar, namun justru memiliki home base di kota Parepare. Stadion yang namanya diambil dari nama mantan Presiden Republik Indonesia ini menjadi kandang PSM sejak musim 2022-2023 karena tidak ada stadion yang layak untuk menjadi markas tim kompetisi tertinggi di Makassar. Stadion Gelora B.J. Habibie meskipun hanya berkapasitas sekitar 8.000 penonton, namun stadion ini dapat menghadirkan suasana yang hidup karena jarak tribun dengan lapangan cukup dekat. Dan baru saja selesai dilakukan renovasi. Selanjutnya ke-18 adalah Stadion Haji Agus Salim yang merupakan kandang dari klub legendaris Semen Padang yang dibangun pada 1983. Stadion ini memiliki kapasitas 11.000 penonton dan pernah menjadi salah satu stadion terbaik di Sumatera Barat. Stadion ini sempat rusak akibat gempa pada 2009, namun setelah itu PT Semen Padang telah merenovasinya sehingga layak untuk menggelar pertandingan Liga 1 atau Super League. Stadion Haji Agus Salim secara hukum dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun saat ini dialihkan ke pemerintah Kota Padang dengan sistem pinjam pakai. Sebagai salah satu kekuatan lama ex-kompetisi Galatama, Semen Padang akan selalu mendapat dukungan dari The Khmers dan juga Spartaks di Stadion Haji Agus Salim yang sangat rindu melihat tim pujaannya meraih prestasi tertinggi. Tentu saja ke-18 tim yang telah menentukan kandangnya sendiri untuk musim 2025-2026. Kita akan melihat infrastruktur stadion pendukung dari tim-tim Super League musim mendatang. Semakin baik infrastruktur stadion yang dimiliki oleh klub-klub sepak bola atau yang digunakan oleh klub-klub Super League tentu saja akan menghadirkan
kualitas pertandingan yang cukup baik nantinya. Begitu kiranya informasi perihal 17 stadion yang akan digunakan untuk Super League 2025-2026, karena ada satu stadion Maguwo Harjo yang digunakan oleh dua tim, yaitu PSM Yogyakarta dan juga PSBS Biak. Semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.